Engkau mengasihi kami Bapa lebih daripada kami. Dan kami belajar Tuhan semakin mengasihi Tuhan. Mendengar isi hatimu sampaikan dalam ibadah kami hari ini. Pengurapan Tuhan ada di tengah kami, Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudara, kita buka kitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kita perhatikan Kejadian 6 ayat 22. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang dimintakan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dari yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah sampai ke apa dampak bila kita takut akan Tuhan. Ya, dampak yang akan kita peroleh ketika kita takut akan Tuhan. Masih ingat? Kita bukakan ada sampai 3 dampaknya. Yang pertama, kita akan semakin berpengetahuan, kita semakin berhikmat. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Halo, masih ingat? Nah, kalau tidak ingat, buka di YouTube channelnya, pasti sudah ada. Yang pertama, kita akan semakin hikmat, semakin bijaksana. Yang kedua, akan ada keselamatan, akan ada perlindungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Ya. Dan itu dampak itu yang sedang dicari. Saya tidak akan bosan-bosan katakan, itulah yang sedang dan pasti akan kita butuhkan hari-hari ini. Ya, saya bukakan satu hal. Saya tidak tahu ini hoax, ya. Saya tidak tahu ini hoax, kebenaran, fakta, atau mengada-ngada. Saya tidak tahu, tapi saya mengerti firman Tuhan katakan, sebelum sebuah kejadian ada, sebelum datang sebuah masa kejadian, Tuhan pasti memberitahukan kepada para hamba-Nya. Amin. Sebelum sesuatu itu datang, Tuhan menyampaikan itu kepada para hamba-Nya. Itu firman Tuhan. Dikatakan di sini, Nuh melakukan semuanya, artinya semuanya itu apa yang difirmankan Tuhan tepat, tidak kurang, tidak lebih. Kenapa? Karena firman Tuhan itu jelas, firman Tuhan itu detail, firman Tuhan itu terperinci, semua tepat. Kenapa Nuh bisa mengatakan itu? Kenapa kepada Nuh dikatakan itu? Karena kuncinya ada satu. Nuh orang yang takut akan Tuhan. Ya, kondisi keadaan Nuh pada masanya itu, coba kita cek kembali ayat di atasnya, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Kondisi dunia yang dikenal saat itu, dunia pada zaman Nuh, sangat-sangat jahat. Keadaan di dunia yang dikenal saat itu amat sangat jahat. Dan dari antara sekian banyak manusia yang ada pada saat itu, maka Tuhan tertuju kepada Nuh. Dan Nuh mendapatkan kasih karunia. Ya. Coba lihat di ayat yang ke-8. Ya, di ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, walaupun dunia pada saat itu kondisinya sudah rusak benar, semua sudah tidak pada posisinya lagi. Dunia saat itu sudah betul-betul jauh dari rancangan Tuhan. Padahal dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dikatakan, lalu Tuhan melihat semuanya baik.
Pasal 2 semuanya baik. Tapi di pasal 6 sudah rusak benar. Karena kecenderungan manusia jatuh dalam dosa, cenderung kepada kejahatan. Kenapa? Kenapa? Kata kuncinya hanya satu. Karena tidak takut lagi kepada Tuhan. Ketika manusia sudah tidak takut lagi kepada Tuhan, mulai dirusak. Ya, saya akan ulang sedikit yang minggu lalu. Mungkin kita semua tidak datang merasa itu. Kita takut akan Tuhan, bukan takut karena akan penghakiman. Kita takut kepada Tuhan bukan karena Dia akan menghukum. Tapi alasan kita takut kepada Tuhan karena apa? Dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan. Supaya kita takut kepada Dia. Kita tahu kepada Tuhan karena apa? Karena Dia sumber pengampunan. Manusia tidak ada satu yang benar. Tapi ketika kita mengerti Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang membuat baru, Tuhan adalah sumber pengampunan. Dia akan mengampuni. Dan Tuhan itu yang membimbing kita selangkah demi selangkah. Oke. Nah, kita akan belajar dari itu. Kenapa si Nuh ini mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Kenapa? Alasan yang pertama karena dia takut akan Tuhan. Ya, karena ketika kita takut akan Tuhan, ya, ketika biar nida Jehovah anak di belakang kita, tidak peduli apapun di sekeliling kita, yang kita takuti hanya Tuhan, maka kita akan berjalan menurut apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kita berjalan, kita mengiring Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan ini merupakan patron kita untuk berjalan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Pelita bagi kaki artinya bisa menjadi kompas. Kita mau ke kiri atau mau ke kanan. Firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita katakan kita sedang jalan-jalan di sebuah tempat, di sebuah kota yang belum pernah kita datangi, belum kita kenal, kalau dulu kita harus cari tahu orang, Anu, seperti apa di sana? Bagaimana caranya kita berjalan ke sana? Ya, mungkin kalau sekitar 20 tahun lalu saya disuruh kemana, saya masih bingung. Tapi kalau hari ini mau kemana? Oke, jalan. Kemana pun pasti saya tidak takut. Mau kemana pasti saya berani hari ini. Kenapa? Kenapa saya berani? Ada kompasnya. Apa itu? Ya, tinggal buka di HP, ketik Google Map. Mau kemana? Kasih posisiku, aku mau tujuanku ke sini. Mulai. Begitu dimulai, dia katakan arah timur 10 meter ke timur ke arah ini jalan 5 meter lagi belok kanan belok kiri. Walaupun tidak semuanya benar, ya, karena ada minggu lalu ceritanya ada 2 bus tersesat di Jawa Timur di Google Map sampai lubang-lubang. Ya, nggak semua benar memang, tapi ada tuntunannya. Google Map bisa menuntun. Nah, kehidupan kita ini di dunia ini, tuntunan kita itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman
Pelita bagi hatiku, terang bagi jalan. Firman Tuhan ini sudah Tuhan berikan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ibaratnya firman Tuhan ini Google Maps-nya kita secara rohani, supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Dan itulah yang membuat Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau boleh dikatakan kanan kiri Nuh itu orang-orang yang sudah rusak semuanya, udah tidak ada yang benar semuanya, sampai-sampai Tuhan katakan dia menyesal menciptakan manusia. Dia menyesal membuat manusia karena kejahatan manusia yang luar biasa. Tuhan menyesal. Tapi dari antara sekumpulan manusia yang sudah diciptakan itu, ada satu orang yang bernama Nuh mendapat kasih karunia mata Tuhan. Kenapa dia? Dia memiliki keturunan dalam kehidupan. Dia pegang firman Tuhan. Dan saya percaya firman yang disampaikan Tuhan belum setebal ini pada masa itu. Pada masa Nuh, firman Tuhan belum ditulis seperti ini, tebal, belum. Karena pada lama ya, firman itu ada untuk menuntut dan itu tuntunannya betul-betul tepat. Apa yang kita perlu, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dia sediakan semua. Jadi untuk saat itu firman Tuhan untuk Nuh mungkin belum setebal ini tulisannya, tapi intinya sudah. Sehingga kan Nuh bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Pertanyaannya hari ini, bisakah kita menjadikan firman ini sebagai tuntunan hidup kita? Saya percaya kejahatan yang ada sekarang ini sudah ada di zaman ini. Sudah. Kenapa? Karena sampai-sampai Tuhan Yesus ketika dia memberikan perumpamaan, ketika dia buat pernyataan, dia sering mengutip seperti kejahatan manusia di zaman Nuh. Berulang kali Tuhan Yesus katakan seperti masa di zaman Nuh, demikian kelak masa datangnya Anak Manusia. Seringkali ketika Tuhan Yesus membicarakan peringatan, warning akan kedatangannya kali yang kedua, dia selalu katakan seperti kejahatan di masa Nuh. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya juga hari ini saya mau sampaikan, kalau kita lihat hari-hari ini sudah sangat jahat, artinya Tuhan Yesus tidak akan lama lagi, dia akan segera, ya, dia akan segera, tidak lama lagi. Dalam satu minggu belakangan ini, dalam satu minggu terakhir ini, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mendukung, ya, peristiwa-peristiwa yang mendukung mempercepat kedatangan Tuhan. Ada banyak. Ya. Coba gumuli apa yang dikatakan. Kalau saya perhatikan hari-hari ini, ya, kondisinya sama seperti firman Tuhan ketika saya sampaikan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Gadis bijaksana dan gadis bodoh sama-sama mereka dipercaya Tuhan punya pelita. Yang membedakannya hanya minyak. Gadis bijaksana itu memiliki minyak cadangan. Gadis bodoh tidak memiliki minyak cadangan. Kondisi ini Tuhan Yesus katakan ke 10 gadis-gadis yang menantikan pengantin ini berbicara tentang orang-orang menantikan Tuhan. Dan catat, dengar, ke 10 gadis-gadis ini, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, sama-sama tertidur.
tertidur. Gereja-gereja sedang tertidur, asik dengan dirinya sendiri, asik dengan kemapanannya. Gereja-gereja yang mapan, gereja-gereja yang besar tidak pernah beritakan lagi tentang kerajaan Tuhan. Yesus segera datang. Tapi puji Tuhan, dalam satu minggu ini saya sudah dapat banyak broadcast. Ya, broadcastnya apa? Sudah mulai gereja-gereja berbicara tentang sangkakala ketujuh. Sangkakala ketujuh berarti dan sangkakala yang terakhir. Bicara sangkakala dibaca di rumah, ada di kitab Wahyu. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, semua ada. Apakah karena kebakaran hebat melanda Los Angeles tiba-tiba gereja terbangun? Saya tidak tahu. Ada yang mulai terbangun. Dan satu hal yang menarik apa? Ketika Tuhan segera akan datang, apa katanya? Dekat Dia panggil nama saya, dekat Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Masalahnya, Anda bisa dengar nggak suara Tuhan itu? Halo? Anda bisa dengar suara Tuhan itu? Saya harap gereja ini, kita di sini bisa mendengar panggilan Tuhan itu. Dan kalau kita dipanggil, apa jawaban kita? Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Bisakah kita menjawab iya kepada Tuhan? Takutnya saya kita tidak boro-boro menjawab, mendengar pun tidak. Itu takutnya saya. Tapi kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan? Firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita. Kalau Nuh bisa hidup benar di mata Tuhan, walau di sekelilingnya sudah rusak benar, tapi Nuh hidup benar di mata Tuhan. Saya percaya kita juga bisa hidup dalam mata Tuhan. Amin. Wah, aminnya loyo. Amin. Kata dipompa, spontan. Kita bisa hidup benar di mata Tuhan. Amin. Rusaknya, rusak benar. Tapi Nuh tetap bisa bertahan. Malah dikatakan tadi yang kita baca, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak kurang, tidak lebih, tetap Nuh lakukan. Maka ketika Tuhan melihat dunia ini sudah rusak, Dia menyesal dengan dunia ini, dan Nuh mendapatkan kasih karunia. Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita puji itu tetap panjang sabar. Nuh ketika dia harus membangun bahtera, dia bangun bahtera keselamatan untuk menyelamatkan keluarganya. Itu bukan waktu yang sebentar. Berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun? Berapa tahun Nuh mempersiapkan bahtera itu? Nah, PR minggu depan saya tanya. Baca nanti dalam kitab Kejadian pasal ke-7 ada berapa tahun Nuh mempersiapkan bahtera itu. Bukan seminggu, 2 minggu, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun. Dan ketika Nuh mempersiapkan bahtera itu, ingat yang pertama tadi apa? Kenapa bisa Nuh bertahan dalam dunia yang sangat cemar, dunia sangat rusak itu apa? Karena dia punya firman sebagai patokan jalan hidupnya. Yang kedua, kenapa bisa Nuh bertahan?
dalam dunia yang sudah rusak itu apa? Yang kedua, Nuh bertahan ketika dia menjalani hidupnya, dia tetap sampaikan firman Tuhan. Artinya Nuh bersaksi. Nuh tetap bersaksi ketika dunia sudah rusak pun, ketika sudah Tuhan katakan, Nuh, aku akan hancurkan dunia ini, akan engkau binasakan, ya aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Nuh tidak matikan diam. Ketika dia mengerjakan bahteranya itu, ketika dia menukangi bahteranya itu, katakanlah seperti ini, bahteranya dia aku dia masih sempat cerita martuke, apa martuke kan? Tapi sih martuke, dia bang ini, sebentar lagi Tuhan murka loh, bertobatlah. Dia bangun lagi, dia potong kayu, Tuhan mau murka sebentar lagi, bertobatlah, katanya itu orang yang datang. Pasti Nuh kan membangun bahtera ini, dia bukan di pinggir laut. Biasanya orang membangun bahtera, membangun sampan, membangun kapal, itu pasti di pinggir laut atau dekat sungai. Tapi Nuh membangun bahtera itu di atas gunung. Orang-orang mentertawakan Nuh, kasihan dulu. Kenapa kau bangun kapal di atas gunung? Tapi dengan Nuh melakukan itu, cara dia untuk bersaksi juga. Iya, dia nongkrong ini. Sebentar lagi akan ada banjir besar. Bertobatlah kalian. Dia tukangi baterai ini. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 10 tahun, bertahun-tahun. Dia sambil menukangi baterainya ini, mempersiapkan baterai ini, dan terus memperkatakan, Tuhan murka, Tuhan akan segera mendatangkan bencana itu. Tuhan pandang sabar, dengan sabar, anggiat ania. Semoga ada yang bertobat. Tuhan tetap sabar, semoga ada yang bertobat. Tapi sampai siang ini bahtera, ternyata tidak ada satupun yang bertobat. Hanya Nuh sekeluarga. Ketika tiba hari H, detik-detik menjelang hujan lebat yang turun itu, dia masih katakan, saudara-saudara, bertobatlah. Tuhan mau datang, Tuhan mau murka atas dunia ini, mau dihancurkan dunia ini. Tapi orang-orang di sekitar Nuh pasti semuanya tertawa terbahak-bahak, tidak percaya sama kejadiannya. Nuh juga seperti itu. Dia akan bertobatlah. Banjir besar akan datang, bertobatlah. Orang pada cuek semuanya. Sampai akhirnya apa? Tik tik tik, bunyi hujan di atas benting. Oh, hujan biasa orang. Airnya turun, tidak berkira, mulai naik-naik. Nuh, istrinya, anaknya Sem, Ham, Japet bersama dengan istrinya semua di dalam, ada 8 orang di dalam kapal. Mulai naik. Orang-orang katakan, Nuh, buka pintu, izinkan kami masuk. Yang lucu, bahtera yang dibangun oleh Nuh tidak ada pintunya. Dia bangun bahtera ketika Nuh bersama dengan binatang-binatang yang Tuhan tetapkan untuk selamatkan masa semuanya, Tuhan sendiri yang menutup. Dia tutup semuanya. Dan ketika banjir mulai datang, orang mencoba untuk masuk tidak bisa lagi. Sama seperti lagu dalam bahasa Batak itu kan. Daku. Nuh mau ngapain? Dia mau buka nggak bisa karena Tuhan sudah tutup. Bapak Ibu Saudara, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia?
Yang pertama tadi apa? Dia berjalan dalam terang firman Tuhan. Firman ini tepat semua mengatur, ya. Semua diatur. Nuh membangun bahtanya diatur, panjangnya sekian, tingginya sekian, lebarnya sekian, semua diatur. Firman Tuhan ini detail mengatur kita hidup seperti apa. Dan ketika Nuh menjalankan firman Tuhan ini, mulutnya tidak tinggal diam, dia terus sampaikan firman Tuhan seperti ini. Firman artinya dia tetap bersaksi. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bersaksi, mari kita tiru Nuh. Mungkin kalau kita seperti Nuh, udah berbicara, menyampaikan kesaksian kita, tapi orang cuek, mungkin kita kesal gitu kan. Tapi Nuh enggak. Emang dia kok pikirin, lakukan aja kerjaan kok. Semuanya urusan Tuhan. Ya, lakukan kerjanya, akhirnya Pak, habis waktunya, ditutup itu pintu. Habis. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya saya tidak bosan-bosan sampaikan. Baik, ambil waktu yang singkat ini, tidak lama lagi segera akan terjadi. Ya, segera akan terjadi. Firman Tuhan tidak akan menjadikan sesuatu apa Dia sampaikan pada para hamba-hamba. Kita berjaga-jaga. Biarlah sama seperti itu mendapat kasih karunia pada Tuhan. Saya dan saudara kita semua mendapat kasih karunia pada Tuhan. Amin. Saya ulang. Minggu lalu sudah sampaikan kita harus taat akan Tuhan. Kenapa? Karena Dia mencipta segala sesuatunya. Karena Dia memberikan pengampunan. Dia memberikan petunjuk jalan bagi kita. Dampak kita takut akan Tuhan apa? Ada hikmat, kebijaksanaan Tuhan berikan. Ada damai sejahtera Tuhan siapkan, ada perlindungan Tuhan siapkan bagi kita. Dan contoh yang pertama kita akan masukin hari ini, Nuh. Kenapa Nuh bisa mendapat perkenan kepada Tuhan? Dapat kasih kepada Tuhan karena dia hidup menurut firman Tuhan. Walaupun sekelilingnya, walaupun di sekitarnya kehidupan sudah rusak benar, tapi dia bisa hidup benar di antara orang-orang yang rusak benar. Amin. Dengan firman Tuhan, dan dia bersaksi, tetap bersaksi, walaupun dia nggak tahu, Nuh nggak tahu, yang dia saksikan itu ibaratnya membuang garam ke laut, gak ada guna, tapi Nuh tetap sampai apa? Sampai waktunya Tuhan, Kairos. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, kita tidak tahu, saya tuntut kita untuk terus menyampaikan kabar baik. Kita tidak tahu yang mulut kita sampaikan itu ditangkap oleh orang yang mendengar atau tidak, tapi firman Tuhan jelas katakan tidak sia-sia firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, dan firman yang kita keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia sampai mengerjakan sesuatu yang baik. Tidak ada yang sia-sia. Sampaikan terus firman Tuhan. Kalau memang Tuhan tetapkan dia untuk diselamatkan, pasti akan diselamatkan. Amin. Jangan berhenti untuk ditaruh kabar baik. Terima kasih Bapak. Selama masih ada kesempatan, sama Bapak ini zamanmu,
selama Nuh masih mempersiapkan bahteranya, sesungguhnya masih ada kesempatan untuk bertobat. Sama seperti dia Bapa hari ini, selama masih diperdengarkan berita tentang kedatangan-Mu, berita untuk pertobatan itu, masih ada waktu kami untuk bertobat. Bahwa kami Tuhan dalam masuk dalam pertobatan Tuhan. Taruh pada kami Tuhan hati yang takut akan Engkau. Kami butuh Engkau di hidup kami. Kami butuh Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, jadikanlah firman-Mu terang bagi jalan kami. Jadikanlah kami hidup menuruti firman-Mu. Dan di mulut kami tetap memberitakan kebaikan Tuhan, bersaksi bagi orang-orang di mana pun berada. Karena kami tahu Tuhan, waktunya sangat singkat. Selama masih ada waktu ya Tuhan, tujuh bungkus rumah-Mu dalam kami Tuhan. Tujuh bungkus keluarga demi keluarga ya Tuhan. Allah yang bisa bersopan, Allah yang bisa biarlah di masa-masa detik-detik terakhir ini Tuhan, dari bibir mulut kami hanya pujian pengagungan kepada Engkau saja. Biarlah dari bibir mulut kami Tuhan, ada pujian yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan dapati kami dapat kasih karunia dari mata-Mu Tuhan. Hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Tidak ada satu pun di tengah-tengah kami yang tidak Kau berikan roh takut akan Kau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.